mata pelajaran otomatisasi tata kelola keuangan. Oke, ini pertama kali kita berjumpa ya. Kali ini di kelas 11 OTKP 2. Nah, sebelum memulai pelajaran pada tahap ini, pada mata pelajaran OTK keuangan, maka alangkah lebih baiknya kita membuat kesepakatan kelas ya, kesepakatan bersama. Kira-kira apa sih kesepakatan kita yang harus kita miliki agar proses pembelajaran kita menjadi baik, menjadi lebih memiliki motivasi yang dari dalam diri kalian sendiri. Jadi ada kesepakatannya. Apa aja sih? Saya ngomongnya seperti ini. Nah, jadi ada kesepakatan. Nanti apabila ada pelanggaran, berarti tidak meyakini kesepakatan kelas kita ya. Ya, oke? Paham? Oke, baik. Kali ini kita mulai dulu mengenai kesepakatan kelas. Kira-kira apa aja sih poin yang pertama yang harus kita sepakati? Beriman. Poinnya apa saja? Siapa yang mau maju silakan? Oke, silakan. Saya tulis kira-kira poin apa aja kesepakatan beriman ya. Tanya teman-temannya. Ada poin lagi nggak kira-kira? Apakah masih ada poin lagi? Siap. Ya, coba. Silakan. Ya, berdoa. Berdoa sebelum memulai pelajaran. Sudah pelajaran. Apakah masih ada lagi? Enggak, ada lagi nggak? Enggak, oke. Nah, silakan dulu. Tanya dulu. Mengenai yang poin beriman. Yang pertama, tadarus sebelum pembelajaran. Sepakat nggak? Ya. Ya. Nanti kita memulai pembelajaran. Sebelum pelajaran kita baca dulu tadarusnya. Atau yang non-Islam bisa baca kitabnya ya. Yang kedua, sholat. Ya, sholatnya sholat tepat waktu boleh. Tepat waktu. Paham nggak? Nah, yang ketiga, berdoa sebelum dan sudah Pelajaran. Sepakat? Oke, berarti yang poin beriman kita sepakat semuanya. Jadi harus seperti ini. Mulailah dari sebelum pembelajaran kita mulailah harus membaca Quran. Jangan. Terus yang poin kedua mengenai apa? Disiplin.
Nah, poin kedua adalah disiplin ya. Disiplin di sini adalah tepat waktu datang ke sekolah. Berarti kalian harus tepat ya. Tepat waktu mengumpulkan tugas. Tepat waktu ikut serta dalam pelajaran. Oke. Sepakat ya? Nah. Oke. Yang ketiga apa kira-kira? Poin apa yang kita ambil? Menghormati. Oke, menghormati. Ya, poinnya apa aja? Silakan. Siapa yang ketiga? Siap saya. Oke, silakan. Silakan. Ada lagi kira-kira? Kesepakatan apa lagi dalam menghormati? Silakan. Ada yang ingin nggak? Kira-kira. Apa? Menghormati orang tua. Ya boleh. Nah. Ada lagi ya? Nah. Oke, yang ketiga menghormati ya. Menghormati terus semangat. Menghormati teman semangat. Menghormati tamu. Menghormati orang tua. Oke. Selanjutnya adalah poin ke menghormati apa? Bertanggung jawab. Nah, siapa yang mau maju? Siap saya, Pak. Oh ya, silakan. Di sebelah sana. Ada lagi? Silakan, pertama jawab apa? Ya, tambahan silakan. Yang pertama melaksanakan piket kelas, yang kedua mengerjakan tugas dari guru, tiga apalagi ya bertanggung jawab dalam hal apa ya? Ada lagi nggak? Membayar kas. Apa? Membayar uang kas. Mau bayar tak? Oke, silakan. Jawab bayar kas. Kas kelas. Ada lagi? Tidak, siap, bisa nggak ada? Oke. Melaksanakan piket kelas setuju? Ya, setuju. Oke. Mengerjakan tugas dari guru, kelas? Terus membayar uang kelas, setuju? Berarti yang setuju itu emang ini. Ya, kamu tanggung jawab sekali ya. Ya dong. Paling cowoknya. Yang kelima, ini apa banyak? Aktif dalam pembelajaran. Oke, itu sini aja ya. Nanti mampir dulu. 5
Ada lagi? Bang, aktif apa lagi? Aktif dalam diskusi. Oke. Boleh, terus. Ada lagi? Silakan. Sepakat bersama. Ada lagi nggak? Cukup. Cukup. Oke. Kesepakatan kelima, aktif dalam pembelajaran. Yang pertama, aktif menjawab. Sepakat? Sepakat. Aktif bertanya. Sepakat? Terus aktif memberi saran. Sepakat? Terus aktif dalam diskusi. Sepakat? Oke, sepakat. Yang keenam, apa yang keenam? Kerja sama ya. Kerja sama. Ya, poinnya apa saya mau wajib? Siap, saya Oh ya, silakan. Ya, boleh nggak? Dalam poin kerjasama. Cukup, hanya dua. Kerjasama tugas kelompok yang diberikan, kerjasama dalam membersihkan kelas sesuai jadwal piket. Terus kerjasama. Oh ya, itu juga. Kerjasama dalam menjaga dalam menjaga barang-barang yang ada di kelas ya. Ada lagi? Silakan. Ada nggak? Lah. Silakan. Ada lagi yang kerjasama? Apa? Kerjasama dalam membantu teman yang terkena musibah. Ya. Kerjasama dalam membantu teman. Kesulitan. Ada lagi? Yuk. Oh, oke. Ya. Yang pertama poin ini kerjasama ya. Kerjasama tugas kelompok yang diberikan guru. Berarti harus semangat ya. Terus yang kedua dalam membersihkan kelas sesuai jalur piket. Semangat. Terus kerjasama dalam menjaga barang-barang yang ada di kelas. Semangat. Terus yang selanjutnya kerjasama dalam membantu teman yang sedang dalam kesulitan. Semangat. Ini adalah poin-poin kesepakatan kita. Berarti ada 6 poin kesepakatan kita. Yang pertama adalah berterima. Yang kedua adalah disiplin.
di depannya. Nah, jangan lagi kalian melakukan hal-hal yang tidak menyakiti pada diri kalian sendiri. Oke. I wanna love you, baby. I really need you. Oh, I wanna love Ibu semuanya sudah berkumpul di ruangan ini. Kali ini perkenalkan saya Sandra Jansa. Ini akan mempresentasikan atau mengimplementasikan aksi nyata modul 1.4 berikut ini mengenai budaya positif. Kali ini saya sebelum memulai maka saya akan mengasih patung pembukaan dulu. Jangan lupa bilang cakep ya. Iya. Ya. Buat sambal belacan pakai dipukul. Kalau sudah jadi, mari kita nikmati. Karena semua kawan sudah berkumpul, maka saya akan mulai presentasi. Iya. Ya, kali ini saya akan mempresentasikan mengenai budaya positif. Terima kasih Bapak Ibu semuanya telah hadir pada kesempatan ini di ruangan ini. Saya mengapresiasikan semuanya. Kali ini budaya positif. Ini adalah pertanyaan tematik yang Bapak Ibu harus ketahui. Kira-kira hukuman dapat mendisiplinkan anak ya? Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Nah, ini adalah pertanyaan tematik yang akan saya sampaikan sampai selanjutnya. Kira-kira setuju juga? Kalau enggak ya, biar kalian bisa semuanya bisa jawab di dalam hatinya. Ini adalah topik yang akan saya presentasikan kali ini pada eksplorasi konsep. Ya, ini kegiatannya. Ada A dan B jika Anda dan teman Anda sobeklah secari kertas kecil. Tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda, letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepala. Jika Bapak Ibu semuanya menulis suatu kertas terus kalian genggam di tangan kalian, terus ada teman sampingnya. Teman samping ini mencoba untuk sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Bisa membujuk, bisa mengancam, bisa menghardik, bisa merayu, bisa menyuap, apa saja agar dapat membuka kepala Anda. Kalian menulis, kira-kira akan kalian serahkan sama teman kalian? Tidak. Tidak. Kenapa? Tidak. Karena itu benda berharga bagi Bapak Ibu semuanya kan. Benda itu sangat berharga sekali. Bapak Ibu semuanya tidak akan menyerahkan benda tersebut karena itu adalah hal yang penting bagi kalian, penting bagi saya. Nah, jadi seperti itu. Nah, seperti ini juga pemahaman kita mengenai paradigma teori kontrol ya, ilusi teori kontrol, bahwa dalam mendidik anak, dalam menyuruh anak, atau kita sebagai seorang pendidik, kadang-kadang guru itu yang mengontrol murid. Guru mengontrol murid harus ngapain, harus seperti ini. Nah, ini adalah sebuah ilusi. Maka perubahan ini, paradigma ini kita harus benar-benar berubah. Jangan guru yang bisa mengontrol. Terus bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini adalah suatu ilusi. Terus
bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ini juga suatu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Seperti itu. Jadi kita berubah, mari Bapak Ibu semuanya kita berubah, kita membuat paradigma baru bahwa dari dalam diri siswa atau peserta didik kita itu adalah kemampuan dari dalam dirinya. Motivasi dalam diri siswa itu adalah 50%. 50% adalah dalam dirinya. Sedangkan kita sebagai seorang guru hanya berfokus 30%. Kita 30% adalah merubah siswanya. Sedangkan selebihnya 20% lagi adalah keluarga dan lingkungan sekitarnya yang di luar sekolah. Mari kita tingkatkan, kita buat, kita hidupkan bahwa kontrol dalam diri siswa tersebut yang 50% tersebut menjadi hal yang baik, menjadi tereksplorasikan. Jangan hanya sebagai siswa yang ikut guru, tapi kita coba untuk mengkolaborasikan hal tersebut menjadi hal yang bermanfaat agar siswa itu benar-benar sadar, benar-benar mampu. Nah, ini adalah paradigma perubahan kita. Kita rubah seperti ini. Kita tidak bisa memaksa. Kita tidak bisa memaksa dengan genggaman tangan tersebut. Ya, kita tidak bisa memaksa. Siswa ini kira-kira berubah atau enggak? Kita hidupkan dari dalam dirinya. Kalau misalnya dia nggak hidup, ya apa boleh buat? Kita sudah memberikan pilihan-pilihan lain. Kita sudah berkolaborasi dengan orang tuanya. Kita memberikan pilihan. Dia mengungkapkan pilihannya. Nah, itu seperti itu. Jadi kalau mungkin siswanya tidak bisa hidup, ya mungkin itu motivasi dalam dirinya, maka bisa jadi ya dia tidak cocok di sekolah ini. Nah, ini adalah perubahan paradigma stimulus respon atau teori kontrol. Stimulus respon, kita mencoba mengubah agar orang dapat berpandangan sama dengan kita. Kalau teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya, sebagai guru kita berikan kebebasan untuk siswa kita untuk bebas mengekspresikan dirinya. Nah, seperti apapun ya bebas. Jangan kita hanya memandang ya ini huruf A, harus kita serahkan kepada siswa. Ya, siswa akan mengucapkan huruf A juga. Padahal ada huruf-huruf sampai Z. Terus perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Nah, jadi kalau misalnya ada sesuatu yang siswa melakukan responnya seperti apa, ya itu memiliki tujuannya. Tujuannya apa? Dia maunya apa? Gitu. Kalau dia nggak mau sekolah lagi, ya nggak boleh buat. Itu adalah suatu tujuan. Kalau siswanya sudah nggak mau sekolah, kita sudah mencoba sebagai seorang guru kita mencoba. Kita panggil siswanya, kita panggil BPK, kita panggil orang tuanya, bagaimana itu. Kalau mungkin dia tidak mau berubah, dia memiliki suatu tujuan tertentunya. Terus orang lain bisa mengontrol saya kalau saya respon. Kalau kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi, marilah Bapak Ibu semuanya, jika ada suatu permasalahan dengan siswa kita, marilah kita berkolaborasi. Kita berkolaborasi kembali kelas dengan BK, dengan sesuatu yang dibijakan di sekolah ini dan orang tuanya. Kita berkolaborasi. Kita bangkitkan motivasi dalam diri siswa tersebut. Berikanlah pilihan apa saja. Tampilkanlah mungkin pilihan siswa itu mau seperti apa. Terus model berpikir menang dan kalah atau kalah. Kalau teori kontrol adalah menang dan menang. Nah, ini adalah urutan yang akan saya jelaskan Bapak Ibu semuanya mengenai disiplin positif. Nah, ini apakah makna disiplin? Kalau menurut bahasa Latin adalah disiplina, artinya belajar. Maka asal ini berkonsentrasi pada
Jadi disiplin itu adalah belajar. Sedangkan dalam paradigma kita, dalam budaya kita, menganggap bahwa disiplin itu sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Cenderung umum menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan kuliah. Nah, ini perubahan-perubahan dalam disiplin kita Bapak Ibu semuanya. Terus nilai-nilai kebijakan universal. Jadi perilaku perbuatan suatu tujuan. Terus nilai kebajikan adalah maka motivasi intrinsik akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dalam diri dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Salah satu profil pelajar Pancasila, nilai-nilai yang sudah kita terapkan di kelas 10 Bapak Ibu semuanya menggunakan kurikulum merdeka. Ini adalah nilai-nilai yang harus wajib diterapkan di situ. Tapi tidak menutup kemungkinan di kelas 11 dan kelas 12 kita terapkan nilai ini. Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, berkelompok, bergotong royong dan kreatif. Ini adalah nilai-nilai yang umum bagi kita semua Bapak Ibu semua. Selanjutnya adalah teori motivasi dan perilaku manusia. Seperti ini, motivasi dalam diri atau motivasi eksternalnya. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang terjadi bila saya tidak melakukannya? Nah, ini adalah motivasi eksternal. Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, institusi, apa saja yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Ini adalah motivasi eksternal. Untuk menghargai diri sendiri, ya ini saya akan menjadi apa yang seperti apa bila saya melakukannya. Ini adalah motivasi internal. Nah, ini adalah tujuan disiplin positif yang kita terapkan untuk kepada anak didik kita semuanya. Nah, anak didik kita terapkan bahwa dalam diri mereka 50% adalah motivasi adalah perubahan dari dalam dirinya, bukan dari orang lain. Kita sebagai seorang guru hanya 30%, maka kita akan mencoba dan coba-coba. Kita melakukan kolaborasi dengan murid, kita memanggil orang tuanya, maka itu akan menjadikan pilihan-pilihan untuk mencapai suatu permasalahan yang mereka hadapi. Menurut Kiai Dewantara bahwa merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah ya, akan tetapi juga cakap membuat memerintah diri sendiri. Seperti itu. Jadi cakap untuk memerintah diri saya sendiri. Saya bisa, saya mampu. Pokoknya seperti itu. Saya melakukan hal ini ya demi kebaikan diri saya sendiri. Jadi kita sebagai guru maka bangkitkanlah motivasi siswa tersebut. Seperti itu. Nah, ini ada permasalahan restitusi. Nah, ini restitusi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencapai solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini adalah restitusi. Maka ketika ada siswa yang bermasalah, maka kita mencobalah menggunakan restitusi seperti ini. Ini adalah ciri-ciri restitusi. Bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan, tawaran bukan maksa. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam dirinya. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Terus restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengambil murid untuk berbuat salah pada kelompoknya yang dibalikan. Jadi kalau misalnya ada murid yang bersalah ketika
kita panggil dengan murid tersebut, maka dengan melakukan restitusi, murid tersebut bisa kembali lagi kepada kelompoknya. Tidak ada yang melakukan pembulian atau penghinaan terhadap murid tersebut. Nah, itu adalah disebut dengan pengancaman restitusi yang kita hadapi. Ya, ini adalah tadi 9 ciri restitusi. Selanjutnya keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa kita harus keyakinan kelas? Karena kita memiliki peraturan harus menggunakan helm. Contohnya salah satu yang mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2. Itu mengapa? Karena apa? Kira-kira? Takut sama polisi, takut kena tilang. Nah, itu Bapak Ibu semuanya ya. Seharusnya kalau kita dari diri kita sendiri masing-masing, maka keselamatan adalah salah satunya. Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Nah, ini pada waktu kita lakukan COVID kemarin ya. Nah, ini. Kenapa? Karena takut karena corona, apa karena pemerintah. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu? Kenapa? Karena takut dimarahi oleh atasan. Kalau siswa takut dimarahi oleh guru. Nah, itu adalah motivasi eksternal. Jadi, marilah kita bangkitkan motivasi internal dalam diri murid tersebut. Seperti ini. Kalau di ruang lingkupnya adalah budaya positif, ada lingkungan positif, ada keyakinan kelas, ada peraturan kelas. Jadi peraturan kelas itu adalah kecil. Jadi ada keyakinan kelas. Contohnya seperti ini. Nah, dalam hal ini manakah yang kesepakatan kelas? Nah, menurut kesepakatan kelas ini adalah yang ini. Sedangkan peraturan kelas adalah ini. Jadi Bapak Ibu semuanya, marilah kita membuat kesepakatan kelas dalam siswa tersebut. Agar meyakinkan bahwa mereka memiliki pilihan-pilihan lainnya. Salah satunya adalah saling menyayangi, semangat belajar, beriman, bertanggung jawab. Dalam hal-hal keyakinan kelas itu ada peraturannya. Seperti ini, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain. Seperti inilah. Ini adalah peraturan dan adalah keyakinan kelas. Dilarang menggunakan narkoba, maka keyakinan kelas adalah kesehatan. Kesehatannya apa aja? Begitu ya. Ini adalah keyakinan dan peraturan kelas Bapak Ibu semuanya. Nah, tindakan seperti ini. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Kira-kira ini hukuman atau konsekuensi? Ya, hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, apa ini? Hukuman. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah, apa? Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, apa? Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk tidak menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Apa ya? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran video kan. Nah, ini kalau pelajaran video kan adalah konsekuensi. Jadi, hukuman dan konsekuensi. Kita Bapak Ibu semuanya menerapkan adalah hukuman dan konsekuensi. Jadi kalau misalnya sudah lama diri motivasi siswa itu, maka kita bangkitkanlah motivasi siswa itu untuk melakukan, misalnya kalau kesalahan adalah konsekuensinya. Dia melakukan ini, maka konsekuensinya apa? Atau sebelumnya kita menghilangi, jika kamu mengulangi apa yang kamu lakukan? Ya, saya mau push apa? Ya berarti memang pilihannya. Berarti itu adalah melakukan konsekuensi. Ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi, kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Kalau ada konsekuensi,
membuat anak merasa tidak nyaman dalam waktu pendek. Kalau hukuman untuk jangka waktu yang lama. Anak memiliki kedisiplinan, anak menghargai kedisiplinan. Nah, jadi seperti ini adalah perbedaan hukuman dan konsekuensi Bapak Ibu semuanya. Di atas konsekuensi adalah identitas yang kesuksesan adalah restitusi ya. Jadi setelah hukuman ada konsekuensi dan ada lagi yang lebih tinggi adalah restitusi. Tingkatannya, tingkatan untuk mengatasi anak kita. Nah, jadi seperti ini sesuatu yang terjadi kalau restitusi merupakan pilihan. Terus tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu pendek kalau di restitusi menguatkan untuk murid anak dalam jangka waktu panjang. Korban bisa diabaikan dalam konsekuensi, korban mendapatkan ganti. Murid tidak nyaman, murid mendapatkan penguatan. Ini adalah masalah terpencanan. Jadi kalau di sini restitusi adalah murid dan atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Sedangkan konsekuensi itu murid dan anak menghormati peraturannya. Jadi kalau peraturan dilanggar maka mendapatkan konsekuensi. Kalau di sini hukuman ini murid dan anak membenci peraturan. Jadi tingkatannya adalah restitusi yang paling tinggi, Bapak Ibu semuanya. Ini mengenai penghargaan atau rewards kepada anak didik kita. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berlaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya, atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Jadi suatu reward sebagai seorang Bapak Ibu semuanya, kita beranggapan bahwa siswa tersebut tidak dapat melakukannya. Jadi penghargaan itu bukan sesuatu hal yang untuk membangkitkan motivasi intrinstiknya atau motivasi internalnya. Karena kita berasumsi tidak melakukannya, mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Karena ada misalnya siswa yang tidak mampu, ya mereka buat apa? Pasti ada yang orang yang bisa. Jadi hukuman oleh penghargaan itu dihukum oleh penghargaan itu mempengaruhi jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan itu merupakan penghukum. Jadi kalau ada siswa yang diberi penghargaan, maka siswa yang tidak mendapatkan penghargaan mereka merasa dihukum. Penghargaan mengurangi ketepatan. Kadang ya kita harus semuanya, semua siswa itu memiliki pemahaman yang berbeda-beda. Penghargaan tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Ya. Misalnya yang pertama dia dapat penghargaan, terus selanjutnya dia tidak dapat penghargaan, dan teman yang selanjutnya mendapat penghargaan, maka akan merusak hubungan. Atau mungkin teman yang dapat penghargaan, wah saya tidak cocok berteman dengan si A. Jadi itu merusak hubungan. Penghargaan menurunkan kualitas. Ya, jadi kalau ada kualitas murid kita itu bisa berkurang. Karena dia merasa hanya orang-orang tertentu saja yang bisa melakukannya. Penghargaan mematikan kreativitas. Karena kreativitas anak itu ya hanya terfokus pada satu titik, suatu tujuan. Jika guru ini memberi penghargaan berarti fokusnya ke sana. Kamu dapat nilai besar, berarti hanya fokus ke sana. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik ya dalam dirinya, yang jelas dia hanya dari gurunya, dari orang lain, maka dia akan semangat. Jadi dalam dirinya kurang. Kebutuhan dasar manusia, ini ada 5. Kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, kesenangan, ini adalah pertahanan hidup. Jadi ada 4 ini. Kira-kira kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, kesenangan dan berikut. Pertanyaannya ya. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenang dulu sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan nggak seru jadinya. Ini kira-kira kebutuhan siswa seperti apa yang harus dimiliki oleh siswa tersebut? Dia pengen apa?
Senang, dia pengen senang, gitu ya. Dia pengen senang. Anak itu senang dulu ya. Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Kasih sayang dan rasa diterima. Jadi ini seorang murid punya hal yang baru, gitu ya. Dia punya kasih sayang dan rasa diterima. Aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengarin ibu guru aja. Kira-kira kebutuhan apa? Sesuai. Kebebasan. Yang butuhkan kebebasan. Aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru menunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Kira-kira apa ya? Kebutuhan apa? Kebutuhan penguasaan. Kita pengen penguasa. Aku merasa bangga dan keren. Penguasaan. Aku senang bisa pergi ke tempat-tempat yang aku sukai. Ya, kebebasan. Jadi dia punya kebebasan. Ini adalah kebutuhan dasar manusia. Semua orang memiliki ini, termasuk kita Bapak Ibu semuanya. Nah, ini 5 posisi kontrol. Baik, marilah kita nyaksikan Bapak Ibu semuanya. Kira-kira Bapak Ibu semuanya termasuk 5 posisi yang mana di berikut video berikut ini. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Daya Dosen dan contoh penerapannya. Posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami 5 posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana 5 posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam.
Lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri
dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan Kasihkan dari 5 video tadi posisi kontrol seorang guru. Kira-kira Bapak Ibu masuk yang mana? Apakah masuk ke buku, berbuat salah, teman, memantau, dan atau manajer? Bisa Bapak Ibu ya rasakan sendirilah bagaimana kita sebagai seorang guru. Kira-kira seperti itu. Kalau saya pribadi saya lebih ke pemantau. Jadi kalau ada siswa yang bermasalah ya pada sanksi atau hadiah. Jadi ternyata ada lagi posisi yang ideal, Bapak Ibu semuanya, adalah posisi manajer. Ya, posisi ini belum tentu yang ideal, tapi nanti suatu saat nanti mungkin ada berubah lagi kan. Ada lagi namanya nanti adalah posisi direktur gitu kan. Nah, ini manajer ini sangat baik sekali. Jadi solusinya siswa tersebutlah yang mencari solusinya. Siswa tersebut yang memberikan pilihan-pilihannya. Jadi seperti itu Bapak Ibu semuanya. Nah, ini adalah kalimat-kalimatnya. Jadi intinya evaluasi diri dan bagaimana cara memperbaiki dirinya. Itu adalah posisi manajer. Tapi kita di SMK ini mungkin bermacam-macam siswa yang bisa kita lakukan sebagai manajer, ada juga sebagai penghukum. Jadi posisi mengontrol ini lebih baik digunakan ketika mereka masih SD. Maka posisi manajer ini akan membangkitkan siswa yang memiliki rasa dalam dirinya. Kalau saya berbuat seperti ini, apa dampaknya? Nah itu dari ini. Kalau kita sebagai guru yang sudah SMK seperti ini bermacam-macam, mereka akan karakternya berbeda-beda. Mereka akan pengen menunjukkan eksistensinya bahwa wah dia seperti ini ya. Atau kita menjadi bad boy gitu kan. Itu menjadi hal yang di SMK kita lakukan. Jadi ini adalah 5 posisi kontrol. Tapi yang lebih baik adalah manajer. Maka marilah kita sebagai Bapak Ibu guru semuanya kita fokuskan bahwa kita menjadi seorang guru yang manajer. Nah, kira-kira ini pertanyaan-pertanyaan ini. Siapa yang mengatakan saya kecewa sekali dengan kamu?
Kira-kira ini posisi apa Bapak Ibu semuanya? Membuat orang merasa bersalah. Ya. Terus kamu tidak pernah melakukannya. Berhukum. Ayolah, lakukan demi Bapak atau Ibu. Ini kira-kira posisi apa? Teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini ya? Kalau kita SD ya. Mantap. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalahnya? Ini, kamu selalu yang paling terakhir. Nah, jadi seperti ini. Kita lanjut lagi ke segitiga restitusi. Nah, marilah kita menyaksikan bagaimana ketika siswa melakukan suatu permasalahan. Ini menggunakan segitiga restitusi. Selamat menyaksikan Bapak semuanya. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan dari Indonesia berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Gleason. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi prinsip, sehingga penanaman nilai-nilai kebaikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang sama. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak Guru, berikut ini akan menunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Kok Pak, kok banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku udah dikatain Eka di depan kelas. Kok banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya harus ngatain Eka lah Pak. Kok banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar kan? Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bersikap lebih gagal lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah lulus padahal saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang mentak-mentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Sampai Pak belum marah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang perlu sesuai dengan keinginan kamu? Ya saya sebenarnya sama terlibat lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak bisa sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Kamu
kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Ya Pak. Kamu harus bersedia seperti apa? Saya akan bertanggung jawab Pak ya Pak. Dan nanti coba aku. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah. Bangga bisa bersahabat dengan menteri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh seorang guru yang sering punya prestasi. Mari kita bahas. Pada Oke. Di situ Bapak Ibu semuanya adalah bagaimana menyelesaikan proses permasalahan dengan siswa atau dengan murid kita sendiri. Jadi menggunakan segi reduksi di sini, kita pertama adalah menstabilkan identitasnya. Seperti ini, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan tempat ini, pernah melakukan ini. Ini adalah suatu identitas. Jadi ketika ada siswa yang melakukan emosi atau seperti itu ya, maka kita stabilkan dulu identitasnya. Selanjutnya kita yang kedua adalah validasi kebutuhannya. Seperti kalimat kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Setelah melakukan validasi kebutuhan, maka adalah menanyakan keyakinannya. Nilai-nilai apa yang telah kita kesepakati? Keyakinan kelas seperti apa yang ini? Apa yang kamu ingin menjadi seperti apa? Nah, itu adalah menanyakan keyakinan. Jadi disinilah bagaimana untuk meningkatkan motivasi intrinsik atau motivasi dalam diri siswa tersebut. Hal itu sangat penting sekali. Maka 50% adalah motivasi dalam diri siswa tersebut untuk berubah. Kita sebagai guru hanya mencoba dan mencoba melakukannya hanya 20%. Dan sisanya adalah keluarga dan lingkungannya. Nah ini kalimat-kalimat tadi seperti tadi. Oke, karena penjelasan ini atau aksi nyata yang saya lakukan ini sudah mendekati akhir. Sebelum saya tutup, saya akan memberikan waktu terlebih dahulu. Ada kamu yang pergi belajar ke rumah Pak Aceh? Di rumah Pak Aceh tak lupa duduk di kursi. Karena kita sudah belajar budaya positif, mari kita gunakan pendekatan restitusi. Sebelumnya saya mohon maaf apabila ini ada melakukan kesalahan. Saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu semuanya telah hadir pada kesempatan ini pada pemaparan saya pada program Guru Penggerak kali ini. Maka saya akhiri. Wassalamualaikum